Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat bersama keluarga. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengembangkan ide pokok. Dan kita akan ketahui jenis-jenis paragraf yang ada. Itulah pokok bahasan pada hari ini. Mari kita belajar bersama. Simaklah video berikut sampai selesai. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan paragraf? Istilah lain dari paragraf yaitu alinea. Berlanjut ke definisi paragraf. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat atau terdiri dari beberapa kalimat yang padu. Dikatakan padu karena paragraf memiliki beberapa kalimat yang tidak dapat dipisahkan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Paragraf terdiri dari 1. Pikiran utama sebagai pengendali, 2. Pikiran penjelas sebagai pendukung. Atau dengan kata lain, paragraf terdiri dari 1. Kalimat pokok atau kalimat utama dan 2. Kalimat penjelas. Ayo pahami apa yang dimaksud dengan kalimat pokok atau kalimat utama serta kalimat penjelas. Kalimat pokok atau kalimat utama yaitu kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan sebuah paragraf. Kalimat pokok dengan kalimat utama merupakan istilah yang sama. Jadi, kamu bisa menggunakan salah satu di antara kedua istilah tersebut. Dengan kata lain, kalimat pokok atau kalimat utama berada pada inti atau hal utama dari isi paragraf atau informasi yang dikemukakan dari seluruh kalimat. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelas masalah pada kalimat utama. Jadi, letak dari kalimat penjelas yaitu beberapa kalimat sisanya dari kalimat pokok atau kalimat utama yang telah ditentukan. Cermati paragraf berikut. Olahraga sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Dengan berolahraga akan membuat tubuh tetap sehat dan bugar. Hal itu dapat dirasakan oleh semua orang yang berolahraga. Tak bisa dipungkiri bahwa olahraga menjadi salah satu gaya hidup yang wajib dilakukan setiap orang. Tak peduli itu orang dewasa ataupun anak-anak. Jika tak pernah berolahraga, pasti akan merasakan dampak negatifnya. Ya, coba kamu cermati, ada berapakah jumlah kalimat dalam paragraf ini? Pasti sudah bisa menjawab, bukan? Ada 5 kalimat pada paragraf ini. Dari 5 kalimat tersebut, nantinya ada yang berkedudukan sebagai kalimat pokok atau kalimat utama, dan sebagian lainnya ada yang berkedudukan sebagai kalimat penjelas. Setelah kamu mencermati isi dari paragraf ini, informasi apa yang dapat kamu simpulkan? Ya,
Inti pembahasannya yaitu tentang manfaat berolahraga. Nah, inti dari pembahasan tersebut terdapat dalam kalimat pertama, sedangkan untuk kalimat kedua, kalimat ketiga, keempat, dan kelima merupakan kalimat penjelas. Sudah paham kan apa itu paragraf? Di video kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat utamanya. Baik, langsung saja. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang dikembangkan dengan pola umum khusus. Umum khusus artinya, paragraf deduktif diawali dengan kalimat utama dan diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif ini kebalikan dari paragraf deduktif. Kalau paragraf deduktif dikembangkan dengan pola umum khusus, maka paragraf induktif yaitu paragraf yang dikembangkan dengan pola khusus umum. Artinya, paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas dan diikuti dengan kalimat utama. Dan jenis paragraf yang ketiga yaitu paragraf variatif atau biasa disebut dengan paragraf campuran, yaitu paragraf yang dikembangkan dengan pola umum khusus umum. Artinya paragraf variatif diawali dengan kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat utama lagi. Biasanya, kalimat utama yang berada di akhir paragraf ini juga berfungsi sebagai simpulan dari paragraf tersebut. Nah, dari penjelasan-penjelasan ketiga jenis paragraf di atas, dapat kita simpulkan bahwa kalimat utama masih bersifat umum atau luas, dan kalimat penjelas bersifat khusus. Karena kalimat utama masih bersifat umum, maka memerlukan penjelasan-penjelasan yang rinci dari kalimat penjelas. Dari penjelasan ini dapat kita ketahui bahwa posisi kalimat utama bisa berada di awal paragraf atau di akhir paragraf, atau keduanya. Kalimat utama adalah dasar tersusunnya suatu paragraf. Kalau tidak ada kalimat utama, ya tidak ada paragraf. Paragraf yang baik hanya memiliki satu gagasan pokok yang diikuti lebih dari dua gagasan penjelas. Semakin banyak gagasan penjelas yang disampaikan, semakin kuat pula gagasan dasar yang dijelaskan. Oh ya, kawan-kawan jangan bingung ya dengan istilah kalimat utama, kalimat pokok. Sama aja kok. Terus ada juga istilah gagasan pokok, gagasan utama, ide pokok, ide utama, pokok pikiran, pikiran utama. Ini juga sama, tapi berbeda dengan kalimat pokok atau kalimat utama. Begini penjelasannya. Perbedaan antara kalimat pokok dengan gagasan pokok yaitu kalau kalimat pokok atau kalimat utama memberikan gambaran ide pokok atau gagasan pokok atas apa yang dibahas dalam paragraf. Sedangkan gagasan pokok, gagasan utama, ide pokok, ide utama, pokok pikiran, pikiran utama adalah dasar pengembangan paragraf atau topik pengembangan paragraf berdasarkan kalimat utama. Paragraf yang baik hanya memiliki satu gagasan pokok yang diikuti lebih dari dua gagasan penjelas. Semakin banyak gagasan penjelas yang disampaikan, semakin kuat pula gagasan dasar yang dijelaskan. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang belum paham, maka silahkan diputar ulang video pembelajaran berikut.
Silahkan disimak dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kita akan bisa memahami. Terima kasih, selamat belajar, dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.